Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Oke, pada kali ini kita akan membahas bab terakhir pada bab geometri transformasi, yaitu komposisi transformasi. Nah, sebelum kita membahasnya, kalian harus ingat kembali atau bisa buka catatan kalian pada subbab-subbab berikutnya, seperti translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi transformasi. Oke, apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah suatu transformasi dilanjutkan transformasi yang lain. Misalnya, transformasi T1 dilanjutkan transformasi T2. Pengerjaan transformasi T1 dilanjutkan dengan T2 atau dituliskan dengan T2, ini kayak tanda lingkaran T1. Ini dibaca T2 dot T1 atau T2 bulatan T1. Atau ada juga buku lain yang menyebutkan T2 bundaran T1. Nah, jadi komposisi transformasi di sini adalah gabungan dari beberapa transformasi atau gabungan dari beberapa kejadian. Nah, di sini kan biasanya kita hanya mencari refleksi saja atau mungkin dilatasi saja. Nah, di sini mungkin saja suatu titik atau garis itu terjadi lebih dari satu kali transformasi. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan koordinat bayangan titik A 2,5 apabila ditranslasikan oleh T 3-2. Dilanjutkan pencerminan terhadap titik 4,1. Jadi di sini titik A ditranslasikan oleh T dan dilanjutkan pencerminan terhadap titik 4,1. Jadi langkah pertama kita translasikan titik A oleh T. Masih ingat kan rumusnya? X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. XY-nya adalah 2,5 dan AB-nya adalah 3,2. Kita operasikan sehingga diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan 5,3. Kemudian kita lanjutkan pencerminan terhadap titik 4,1. Kita gunakan rumus pencerminan terhadap titik A, B. Maka X double aksen, Y double aksen sama dengan 2A dikurangi X aksen, 2B dikurangi Y aksen. Nah, ini kenapa double aksen? Karena tadi yang A itu sudah ditranslasikan, menghasilkan X aksen. Dan kita akan merefleksikan X aksen, sehingga diperoleh X double aksen. Begitupun seterusnya, apabila ada transformasi ketiga, maka X triple aksen, kayak gitu. Kita substitusikan X double aksen, Y double aksen sama dengan 2 kali 4 dikurangi 5, kemudian 2 kali 1 dikurangi 3, sama dengan 3,-1. Jadi, koordinat bayangan titik A adalah A double aksen 3,-1. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut contoh soal nomor 2. Garis X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Dilanjutkan dengan dilatasi P,2 dengan P 2,-1. Tentukan persamaan bayangannya. Langkah 1, kita cari refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini
ternyata diperoleh X aksen Y aksen sama dengan Y, X. Maka X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Oke, kita lanjutkan langkah 2 dilatasi. Nah, kita gunakan rumus untuk dilatasi P, K. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan K dikali X aksen Y aksen ditambah 1 dikurangi K dikali A, B. Maka X double aksen sama dengan 2 dikali X aksen Y aksen ditambah 1 dikurangi 2 kali 2, negatif 1. Maka diperoleh X double aksen Y double aksen sama dengan sama dengan 2X aksen dikurangi 2 dan 2Y aksen ditambah 1. Nah, maka diperoleh X double aksen sama dengan 2X aksen dikurangi 2 dan Y double aksen sama dengan 2Y aksen ditambah 1. Nah, di sini kita tinggal substitusikan persamaan yang diperoleh dari langkah 1, yaitu X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Jadi kita substitusikan ke persamaan yang pertama dulu. X double aksen sama dengan 2Y dikurangi 2. Kita ganti X aksennya dengan ini, Y. Nah, maka Y sama dengan X double aksen ditambah 2 dibagi 2. Yang Y double aksen juga sama, kita substitusikan, diperoleh Y double aksen sama dengan 2X tambah 1, maka X sama dengan Y double aksen dikurangi 1 dibagi 2. Nah, setelah diperoleh persamaan ini, yang 2 ini, kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui pada soal. Maka, Y double aksen dikurangi 1 per 2, karena di sini X-nya ganti pakai yang ini, dan Y-nya pakai yang ini. Jadi, Y double aksen dikurangi 1 per 2 dikurangi 2 kali X double aksen tambah 2 per 2 ditambah 3 sama dengan 0. Untuk sederhanakan, kita kalikan 2 ruas dengan 2. Sehingga diperoleh Y double aksen dikurangi 1 dikurangi 2 kali X double aksen tambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Maka Y double aksen dikurangi 1 dikurangi 2X double aksen dikurangi 4 ditambah 6 sama dengan 0. Maka Y double aksen dikurangi 2X double aksen ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa ubah kembali bentuknya dengan mengalihkan negatif 1 pada kedua ruas. Sehingga diperoleh 2X double aksen dikurangi Y double aksen sama dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangannya adalah 2X dikurangi Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.